Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah unik dan sangat menarik untuk kita dengarkan. Kisah ini dari sahabat saya ini pernah bertemu dengan sesosok makhluk yang sangat cantik seperti bidadari yang sebelumnya belum pernah dilihatnya di dunia ini. Penasaran bagaimana kisahnya? Kita langsung dengarkan dari sahabat saya ini yang bernama Mang Dono. Nah, dibawa Mang Dono dibawa ke bawah ke sungai itu. Iya, setelah itu kan saya kata dia itu bilangnya, ayo katanya turun aja ke bawah katanya gitu kan, ada pohon kayu katanya di situ, kamu katanya harus semedi di situ gitu kan, itu caranya semedi. Itu setelah itu saya kan ngikutin apa kata dia. Setelah itu dititipin sama dia kan itu di situ, ya terus pokoknya intinya mah ya. Pokoknya saya harus bertapa lah intinya mah di situ kan. Kirain saya mau ketemu cewek biasa ya. Nggak tahunya itu pas waktu itu kan saya nggak tahu ya. Nggak diceritain bahkan cerita ini bahkan terjadinya ini nggak diceritain ya. Makanya itu entar juga katanya ketemu jodoh katanya di situ katanya gitu. Terus ini kan begini, saya itu udah ditinggalin kan sama dia itu pulang kan, sono kan dia udah pulang, saya ditunggu di situ kan dari maghrib. Iya, dari habis maghrib gitu kan, nggak tahu berapa lama itu saya di situ ya, intinya mah gitu ya, katanya mah udah 3 hari katanya nyampe di situ saya. Udah itu saya pas bangun itu kan kira-kira jam 5:30. Ya itu waktu itu 6. ya 5:30. Iya pagi, bukan apa sore itu 5:30 sore kan. Itu udah itu pas waktu itu saya nggak tahu pas ngelirik ke bawah tuh kan. Itu nggak taunya ada yang naik buaya kan itu kan. Naik buaya, saya juga kaget, benar saya juga kaget, kok ada buaya kata saya kan dalam pikiran saya itu kan. Tapi saya nggak kaget, saya nggak terlalu takut ya, pokoknya ada buaya itu di situ naik pertama 1, terus yang 6 lagi belakangan nguntui terus ke atas kan, yang jejer ke dia itu kan ke situ. Ya udah itu ya gimana ya kata saya, kok itu ada buaya dalam pikiran saya. Udah itu buaya itu tiba-tiba berubah jadi apa, jadi cewek. 7-7-nya itu cantik ya, berubah jadi 7 gitu kan. Itu cantik itu ceweknya. Wah kata saya, ini kali jodoh saya, kata saya dalam pikiran saya itu kan. Iya kata saya udah tahu padahal itu buaya, udah tahu itu buaya itu. Tapi ya berhubung sayanya ya ngikutin apa kata orang tua saya kan, kirain saya itu nggak tahunya dia itu ngomong, si buaya itu, ayo kita katanya ngobrol lah biasa intinya. Yang 7 orang itu ayo bercanda. Itu udah itu berubah jadi orang. Dia pas mau ini nggak taunya buka baju, kirain saya mau buka baju beneran, nggak taunya pas bajunya dibuka itu kan dia nggak kelihatan apa-apa, nggak kelihatan itu berubah aja, dia langsung pakai baju biasa. Iya langsung ganti baju, itu kayak orang itu, begitu ceritanya. Ya udah itu saya pilih itu yang paling cantik bener itu kan, ya itu saya yang disukain sama saya gitu kan. Yang nggak tahunya itu yang disukain sama saya, kirain saya yang bungsu apa yang cikal gitu kan, yang pertama itu kirain saya. Wah kata saya udah itu mah itu bersaudara itu ya. Ya pokoknya mah itu 7 ya bersaudara kayaknya ya, tapi saya juga nggak tahu kan. Ya tapi kan mirip orangnya itu kan. Cuman yang cantik semua, cuman yang paling menarik di hati Mang Dono itu yang tengah ya. Iya yang tengah, yang nomor 3 kayaknya itu kayaknya. Udah itu kan saya ini begini ceritanya, kata saya. Wah kata orang-orang itu kan dulu katanya harus sembunyiin katanya gitu bajunya gitu kan. Saya intip yang gitu kan, bajunya yang itu kan, yang satunya itu. Iya yang dilepas tadi saya liatin aja, nggak tahunya taruh kan di situ kan. Pas itu saya ambil itu si bajunya itu. Setelah dia pergi. Iya dia udah pergi semua kan ke atas, udah pada pergi ke atas. Katanya mau kemana itu Mang? Iya katanya dia mau cari tontonan itu kan, katanya iya mau nonton, katanya mau cari jodoh kata dia. Siapa yang duluan kata dia itu jadi jodoh katanya. Ngobrolnya itu siapa yang duluan katanya. Malah itu yang satunya itu yang udah diambil sama saya itu
yang diambil sama saya bajunya, dia bilangnya begini, mungkin katanya dia mah nggak tahu katanya gitu kan, jodohnya di mana kata dia, biarin saya mengalah aja kata dia bilang begitu, nggak tahu di mana katanya jodohnya, katanya bilangnya begitu. Setelah itu kan panjangnya cerita ini Pak ya, panjangnya cerita, saya nungguin sampai malam itu di situ. Udah saya itu kan, udah saya itu cerita bajunya dibawa kan pulang sama saya kan, itu ceritanya itu dibawa pulang sama saya itu bajunya, saya taruh itu di kandang apa namanya, di tempat padi itu ya, kalau istilah di kampung saya mah itu leit itu namanya ya, kalau di Pelabuhan Ratu itu ya, tempat padi ya intinya Pak ya. Tapi itu perempuan itu udah pada balik belum nyari? Belum ceritanya kan, saya pulang dulu. Saya pulang dulu itu kan. Pulangin orang tua itu enggak ada orang tua ya. Leit atau sebuah, jadi leit itu kata lainnya gudang penyimpanan padi. Iya, itu. Jadi ditaruh di situ, Mang. Iya, bajunya ditaruh di situ ceritanya Mas. Bajunya kayak baju kerajaan gitu ya. Iya, bajunya kayak baju kerajaan lah intinya mah, tintanya tinta emas gitulah kayaknya ya itu. Ya udah itu saya balik lagi lah ke sono, ya nungguin dia itu kan sampai dia balik gitu kan. Udah itu udah balik dia kan. Nggak lama saya pas masuk ke situ ya, kira-kira jam 4 ya, pas pulang ke situ saya berangkat lagi ke situ ke tempat lagi yang tadi, yaitu nggak lama kemudian dia datang ceritanya. Udah itu saya itu orang-orang yang lain itu yang 6 itu udah pada turun, dia belum kan itu kan, iya kata dia itu memang nggak ikut turun. Iya nggak ikut turun, iya. Ada yang hilang tuh, iya, ngomong itu kan. Iya, pas itu saya tanya kenapa nggak ikut turun ke sana ke bawah, kata saya. Kata dia katanya ada yang hilang, ada yang ketinggalan, kata ada yang ngambil itu baju saya, katanya gitu. Kalau gitu malah udahlah kata saya, kalau ini mah saya ganti itu bajunya gitu kan. Udah lama dia itu nggak berpikir lagi sih dia bilang begini kan, ya mungkin ini katanya jodoh saya kali, kata dia itu bilang begitu. Iya, insya Allah lah kata saya jadi, kata saya. Ayo ikut aja ke sono, kata saya, ke rumah saya, ntar juga ketemu itu baju, kata saya. Udah itu dia ngikutin lah sama saya itu ya. Saya bawa ke rumah saya itu kan ceritanya. Dia masuk ke kamar saya, biasa saya ganti bajunya itu kan, saya kasih baju kain biasa, saya udah sediain itu ya, saya baju itu dari itu sebelumnya juga ya. Orang-orang kampung nggak lihat itu siapa? Ya itu kan masih pagi itu waktu itu. Pagi belum pada. Iya, belum pada keluar. Dasar belum pada keluar itu yang nggak tahu nggak ngeliat gitu ya. Belum, pokoknya waktu itu belum ada orang yang keluar waktu kira-kira jam 4 lah gitu ya. Gitu. Jam 4 malam, ya jam 4 pagi gitu ya. Belum ada gitu. Masih gelap gitu kan. Saya bawa ke rumah itu kan. Malah itu yang anehnya saya, orang tua saya itu bisa nggak tahu itu loh, nggak ngelihat itu masalahnya, nggak ngelihat si cewek itu ada di kamar saya. Ya itu udah itu lama-lama sama saya kan, dia itu nyampe pagi nyampe siang gitu kan, nyampe siang lagi itu dia nggak pernah ketemu sama orang tua saya, nggak pernah nanya, enggak, dia juga nggak nanya mana orang tuanya gitu kan, enggak gitu ya. Udah itu ya lama-lama itu kan saya kira-kira udah ada seminggu akan ceritanya nih, udah ada seminggu orang tua saya suruh ngambil padi gitu, waktu itu kan suruh ngambil padi itu di leit. Udah habis itu beras stoknya itu kan, suruh ngambil padi, suruh ngegiling. Emang suruh ngambil padi? Iya, ceritanya dia itu udah itu yang malah dia yang ngomong, biar saya katanya ngikut ke sono katanya. Iya, pengen ikut ke tempat padi. Itu ngomong namanya siapa itu perempuan itu? Itu orang itu enggak ditanya namanya sama saya, enggak. Saya enggak tanya namanya siapa itu ya. Udah tahu itu dia itu siluman buaya, udah aja tahu. Iya, itu siluman buaya aja ya pokoknya sama saya, enggak nanya-nanya itu kan. Ngobrol-ngobrol apa di situ? Ya waktu itu saya kan ngobrolnya cuma sebentar-sebentar ya, saya itu dianya nggak pernah ngajak gitu kan, nggak pernah ngajak ngobrol-ngobrol sama saya, nggak pernah gitu kan. Malah kalau dikasih makan juga sama saya cukup daging ayam 1. Sepotong. Ya sepotong lah, pahanya 1 itu kan. Kalau pahanya itu cuma 1 doang dia kenyang. Iya sehari itu kan. Nyampe 7 hari itu makannya kurang lebih lah
4 kali 5 kali lah gitu ya kan, seminggu itu. Iya, makannya itu mungkin dia juga ngerasa tersiksa apa gimana gitu ya kan. Tapi dimakan habis. Ya tapi dimakan gitu kan. Perasaan saya itu dia tekanan batin gitu ya, apa nyari-nyari gitu ya. Mikirin bajunya mikirin bajunya itu dia pengen pulang kali gitu kan. Ya udah itu saya kan udah ini, wah kata saya. Dia nawarin ini katanya, ngajakin ke. Iya, udah lama-lama kan dia kan ngajakin ke sono kan, ke tempatnya dia itu kan. Alamnya. Ngajakin saya itu ke sono, katanya kita nikah di sono katanya. Saya juga ngerasa takut kan, takut nggak bisa balik lagi. Ya dia bilang katanya begini, udah katanya nggak apa-apa katanya, ntar juga bisa balik lagi katanya. Masalahnya dia bilang aja begini, kalau mau apa namanya, kalau mau kekayaan katanya banyak di sono katanya gitu kan, mau inten mau emas katanya itu di sono banyak katanya, mau duit mah nggak ada kata dia bilangnya begitu. Kalau itu katanya saya punya, ntar katanya pulang ke sini kita bawa katanya bilangnya begitu. Wah saya nggak sanggup kata saya kalau begitu mah. Saya juga ngerasa takut kan, terus terang aja saya ya waktu itu mah punya istri, punya bini, pengen ya bini itu ya. Tapi saya kalau itu kan tahu siluman buaya itu kan udah pasti kan. Saya juga nggak ngerasa ini, cuman saya pengen tahu gitu kan. Pengen tahu benar-benar cara gimana gitu kan itu buaya gitu, bisa apa enggak gitu kan sama saya itu waktu itu. Karena memang niatnya pengen punya istri. Iya. Itu. Iya, kenyataannya ada itu. Mungkin pengalaman saya ya itu di situ ya, yang belum dialamin kali sama orang-orang ya itu ya, itu pengalaman saya. Ya terus sudah itu saya itu kan ceritanya kan ngambil padi. Ngambil padi kan di situ kan tempatnya itu dia ikut, malah nggak taunya dia itu ngelihat kali di situ tuh, ngelihat bajunya itu pasti taruh sama saya itu kan. Saya ambil itu padi itu, ketarik sama saya, memang itu juga kelihatan sama saya, tapi saya sembunyiin lagi, nggak taunya dia ngelihat di situ itu waktu itu kan. Udah itu saya panggulkan padi itu kan. Kata saya diajak sama saya itu orang itu kan, si ceweknya itu, ayo ikut sama saya. Enggak lah kata dia, udah aja katanya akan duluan, katanya bilangnya akan sama saya kan, akan aja duluan katanya gitu. Saya mah katanya mau di sini aja dulu katanya. Jadi saya nggak ngerasa curiga kan, karena dia ngerasa perasaan saya nggak ngeliat itu kan, perasaan saya itu kan udah itu. Perasaan saya udah nggak ngeliat lah intinya mah gitu kan. Dia bilang saya itu turun saya ke pabrik kan, ke pabrik gilingan padi itu kan. Pas pulang gitu, saya anehnya itu dia itu nggak ada, dicari-cariin sama saya kan, nggak ada. Ya si perempuan itu, si ceweknya itu. Pasti udah nemuin bajunya kan? Ya, terus saya kan penasaran kan, ceritanya begini kan, saya ke sana lagi, ya dicek dulu ke sono kan, dicek lagi kan ke sono, ke tempatnya ini, ke tempatnya lain itu. Pas dilihat iya nggak ada, nggak tahunya ya gimana lah, namanya nggak ada jodoh mungkin saya ya, pengalaman doang itu, cuman cukup tahu doang saya, cuman di situ doang. Saya nggak pernah ngerasain nikah nyentuh dia gitu kan, nggak pernah pokoknya mas, saya nggak ngeliat. Tapi kalau saya lagi mandi dulu itu ya, mandi pernah sama dia kan, nyatu sama dia, mandi bareng sama dia itu kan ceritanya. Itu cuman saya bisa melihat udalnya doang. Ya itu doang saya, pengalaman saya takutnya itu doang. Kalau masalah itu ya itu nggak tahu itu masalah itunya mah ya, cuman saya ngelihat udalnya doang gitu kan. Nggak fokus gitu. Udalnya ya kayak sisik aja begitu, kayak sisik di perut. Iya ngelipet gitu, nggak kayak kita nggak. Ya nggak ada itu, cuman cirinya di situ doang gitu, namanya orang begitu ya, orang jadi-jadian intinya ya itu. Cakep itu. Cakepnya kayak gimana itu cantik? Ya kalau masalah cakep ya terus terang aja ya, nggak ada bandingan pokoknya sama di sininya ya. Di alam dunia saya, di dunia ya, ngelihat cewek secantik-cantiknya cewek nggak ada yang bandingannya itu gitu. Kalau misalkan ini ya minum kopi hitam kelihatan di sininya nih, di lehernya itu kelihatan hitam gitulah intinya mah ya itu, di ceweknya itu. Udah itu saya ya ngerasain lah nggak ada jodoh lah buat saya, kata saya. Tapi kalau misalkan ini mah, kalau masalah cinta mah ya terus terang aja, saya juga cinta. Cuman saya tahu itu namanya siluman buaya, cuman saya pengen tahunya begini, pengalaman saya itu kan, pengen tahu gitu cara gimana coba berbuatnya itu. Kirain saya mau gimana gitu, lanjutnya gimana gitu, nggak tahunya nggak ada itu ya. Pokoknya mah intinya mah nggak ada inilah.
nggak ada bekas-bekasnya itu ya. Gagal ya? Gagal saya itu di situ ya, cuman Nemuin si ini orang tua lagi enggak? ya saya udah itu saya nemuin lagi orang tua itu kan yang di situ, malah dia itu bilangnya ketawa dia malah. Mana katanya ceweknya, katanya nemu nggak? Ya ketemu kata saya. Contoh yang ketemu doang kan, kata dia iya. Biar ketemu doang, cuma ketemu doang. Tapi kata saya itu kok enggak nih sama saya itu lu sendiri katanya yang enggak ini, katanya yang joledar, katanya bilangnya begitu ya, yang sembarangan katanya naruhnya jangan di situ, katanya bilangnya begitu ya. Jadinya ya udah begitu malah saya pokoknya mah udah nggak ngerasain itu lagi lah. Itu di situ saya pengalaman saya itu cuma segitu doang. Nah, itulah para sahabat kisah dari Mang Dono Ceritanya. yang telah diceritakan. Ini tayangan bukan bermaksud untuk mengajarkan ya, untuk ditiru, tapi ambil sisi positifnya, gitu kan, buang yang buruk-buruknya, gitu kan. Sebaiknya kalau mencari jodoh itu memang dari sesama manusia ya Bang ya. Iya iya. Jadi ada ini hikmah dari gitu Bang untuk para sahabat Iya. yang mau disampaikan dari cerita yang Dono ini. Ya pokoknya jangan sampai gitulah, harusnya kita teliti dulu gitu sebelum berbuat gitu, teliti dulu caranya kayak gimana gitu kan, terjadinya bakalnya kayak gimana gitu kan, jangan sampai terjerumus kayak saya begini gitu kan. Nanti bertemu perempuan dari mana? Iya, kan, harus jelas. Ya. Jadi harus jelas dulu gitu kan. Kalau istilahnya kalau misalkan di bawah itu kan suruhnya katanya ke sono, katanya gitu, bertapak dulu katanya. Ya itu intinya bakal ketemu apa gitu, seharusnya itu begitu ya. Buat teman-teman semua gitu kan, jangan sampai terjerumus kayak saya gitu kan. Ya itu udah. Ya baik, terima kasih para sahabat, tetap dukung channel saya dengan nama Samudra Channel. Nanti akan menayangkan cerita dan kisah-kisah menarik selanjutnya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.